Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, kali ini saya akan bahas tentang analisis framing. Sudah sering dengar ya tentang analisis framing ya. Jadi framing itu artinya adalah bingkai, gitu ya, bingkai. Jadi kalau kita melihat berita, gitu ya, maka ada si pembuat beritanya, gitu ya, pembuat berita itu ada wartawan, ada kameramen, ada fotografer gitu ya, ada penulis naskah, kemudian ada editor gitu ya, ada redaksi gitu ya. Nah, itu si pembuat berita. Dan ada juga yang diberitakan, objek yang diberitakan gitu ya. Nah, objek yang diberitakan ya, itu akan dibingkai oleh si pembuat berita. Nah, dibuatnya itu atau dibingkainya itu namanya framing. Baik, jadi frame bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek sebuah wacana. Jadi framing itu interaksi antara media framing dan individual framing. Oke. Jadi ketika meliput sebuah berita, maka berita itu pertama itu ada inputnya, ya, ada luarannya, inputnya. Apa inputnya? Wartawan ketika menulis sebuah berita, maka dia terikat ya, oleh tekanan daripada media. Nggak boleh semau sendiri, tapi sudah diatur oleh media, karena media itu punya ideologi. Media itu punya aturan. Media itu punya sikap ya, dan lain sebagainya yang harus dipenuhi oleh wartawan ya. Jadi itu inputnya. Nah, input itu ya, kemudian nanti akan melahirkan output. Outputnya sesuai dengan framing daripada medianya. Nah, itulah proses daripada membangun sebuah framing ya, atau bingkai. Nah, itu dari sisi media. Dari sisi halayak ini kan dia juga punya pemikiran ya. Kita ini adalah makhluk bebas yang punya pemikiran, punya pandangan sendiri. Jadi individu-individu kita ini ya punya pandangan sendiri atau pemikiran sendiri ya. Maka itu akan menyesuaikan ya, framing individu itu dengan segala pengalaman yang dia miliki, dengan sikap yang dia miliki, dengan pendidikan mungkin yang dia miliki, atau dengan tanggung jawab sosial yang dia miliki gitu ya. Nah, ini levelnya berbeda-beda ya. Jadi audiens tuh punya framing sendiri. Nah, ini akan beradu nih gitu ya, akan beradu antara individual framing dan juga antara media framing, ini akan beradu gitu. Jadi media framing itu ya, itu adalah konstruksi atau pendefinisian media mengenai realitas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi media framing ini mempengaruhi secara sistematik bagaimana halayak memahami realitas. Jadi media itu punya gambaran sendiri. Nah, individual framing menurut Kahneman menyebut bahwa individu itu punya framing, punya gagasan yang tersimpan di dalam pemikirannya yang membimbing orang tersebut memproses sebuah informasi. Jadi Robert Kahneman menyimpulkan, jadi framing itu, kata Robert Kahneman, ini memilih sejumlah aspek dan realitas yang terlihat. Jadi nanti kita selaku peneliti kita harus jeli ini, ya. Aspek apa sih yang terlihat di dalam sebuah berita? Kemudian kita harus melihat berita mana yang ditonjolkan dan berita mana yang dilemahkan di sebuah teks komunikasi, sehingga memunculkan masalahnya apa, bagaimana menginterpretasikannya si medianya, kemudian bagaimana kita membuat moral judgment atau mengevaluasi moralnya, kemudian kita harus membantu sebuah masalah agar bisa terselesaikan. Nah, konsep psikologi ini menekankan bahwa framing ini ya, yaitu bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Dengan kata lain, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa atau cara pandang tertentu.
Zhong Dang Pan dan Gerard M. Kosicki dari sisi sosiologis bahwa framing itu merupakan konstruksi sosial atas sebuah realitas. Secara formal, framing itu bisa berkala ya, atau episode, temanya apa yang diangkat. Tapi secara topikal ya, secara suatu ketika ada momen-momen tertentu ya, ini bisa saja nanti ada isu yang besar yang akan diangkat, itu framingnya. Jadi bisa reguler beritanya, bisa juga yang tema-tema besar atau isu-isu besar baru diliput. Nah ini kita ngomong framing yang mana. Jadi setiap manusia itu punya kebijakan, setiap media punya kebijakan redaksional yang menentukan berita macam apa yang akan dia tampilkan kepada publik. Jadi kebijakannya itu berdasarkan dari ideologi media itu. Ya. Nah, jadi di jurnalisme itu macam-macam. Ada jurnalisme damai. Dia menulis dengan apa adanya, damai-damai, tidak menyebabkan keresahan ya di masyarakat. Tapi ada juga namanya jurnalisme kuning, yaitu jurnalisme yang bombastis gitu ya, nulisnya tuh lebay, bombastis, mengada-ada, bisa jadi mengada-ada gitu ya. Nah itu namanya jurnalisme kuning. Ada juga yang namanya jurnalisme hijau gitu ya, yaitu jurnalisme yang memang menulis tentang keadaan-keadaan alam, Greenpeace gitu ya, pecinta-pecinta lingkungan gitu ya, atau lebih concern kepada alam gitu. Nah ini kan tergantung daripada kebijakan medianya gitu ya, apa kepentingan yang diangkat atau diambil. Nah kepentingan dapat dilihat dengan menganalisis pemberitaan media. Jadi kita tahu kalau kita menganalisis media, kepentingan dia ini tuh gitu ya. Pemberitaan media ini yang kemudian mempengaruhi komunikasi politik ya, bagaimana mereka mengemasnya ya. Apakah mempengaruhi situasi politik, mempengaruhi pandangan politik, atau partisipasi politik dan yang dibahas dalam pendekatan framing. Teori daripada analisis framing adalah salah satu metode analisis teks ya. Jadi ini meneliti dokumen ya, tidak ada wawancara. Jadi menelitinya dokumen pure berita ya. Atau mungkin kalau Anda mau meneliti tentang framing film boleh gitu ya, atau framing sebuah novel juga boleh. Tapi intinya adalah teks ya, teks. Jadi analisis framing ini atau frame analysis teori ini yaitu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Jadi paradigmanya memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tapi hasil daripada konstruksi sosial. Jadi di dalam prosesnya ya, itu ada realitas mana yang ditonjolkan dan mana yang dihilangkan atau dilemahkan. Ya, tergantung dari media dan wartawannya mau dibawa kemana itu media berita gitu ya. Nah kita lihat contoh ini ya. Saya nggak tahu bola gitu ya, saya nggak tahu bola, tapi saya memberikan contoh gitu ya. Ini ada dua gambar tim baju putih dan tim baju biru gitu aja ya, karena saya nggak tahu bola. Oke, tim baju putih dari gambar yang sebelah kiri gitu ya, itu terlihat bahwa tim baju putih itu dia mau jalan gitu ya, tapi dihadang sama tim baju biru. Dia nyundul ya, kepalanya nyundul. Sedangkan gambar yang sebelah kanan terlihat kalau si tim pakai baju biru gitu ya, atau pemain bola baju biru itu terjatuh karena dihalangi ya, seolah malah dihalangi sama yang baju putih gitu. Nah, ketika melihat dua gambar ini kan tergantung ideologi apa sih ya, kita selaku halayak ya, ideologi apa sih sebenarnya yang kita lihat ini. Apakah kita melihat si baju putih yang jalan dihadang terus dia nyundul gitu ya? Kalau kita suka sama tim A, kita akan membuat itu menjadi positif gitu ya. Tapi kalau kita suka tim yang baju biru ya, kita bisa membuat itu yang menjadi yang positifnya, yang putih yang menjadi yang negatif kan gitu. Tergantung dari cara melihatnya gitu ya. Nah ini ada berita lagi gitu ya.
framing mana yang Anda pilih? Ada framing positif atau framing negatif? Framing positif ya, 500 warga Makassar terjangkit virus Ebola. Contoh ya, 500 warga Makassar terjangkit virus Ebola. Nah, kalau positif, ini ada sebuah pengobatan, dia berhasil menyelamatkan 200 orang, sementara 300 meninggal gitu ya. Tapi karena dia mau framing secara positif, maka yang ditonjolkannya yang sembuhnya. Pengobatan A berpeluang selamatkan 200 jiwa. Positif ya. Walaupun sebenarnya ada 300 jiwa yang meninggal, tapi tidak dimasukkan ke dalam berita. Yang ditonjolkan adalah yang positifnya. Tapi ada juga ya, media yang negatif framing. Pengobatan A berpeluang membunuh 300 jiwa. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengemasan berita oleh wartawan atau oleh media, ini kan terlihat ya. Terlihat sekali perbedaannya. Yang satu menghilangkan atau melemahkan yang terbunuh, sementara yang B gitu ya, yang negatif framing ini melemahkan yang selamat gitu ya. Tergantung dari pilihan. Jadi framing pada dasarnya bertujuan untuk menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian aspek yang lain. Demikian adik-adik, mudah-mudahan membantu ya. Nanti akan ada tugas yang saya share ke Elita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.